Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami merupakan salah satu kelompok dari proyek akhir di Orbit Future Academy yang mengambil judul Deteksi dan Perhitungan Ikan Nila menggunakan ULOV3 Tiny berbasis website. Sebelumnya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani dari Universitas Tidar, kelas Kasana Ilmi. Pada proyek akhir kali ini saya bertugas sebagai datasheet atau pembuat data acquisition. Datasheet sendiri merupakan sekumpulan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan model. Perkenalkan, saya Praditya Kecaya Majerianto dari Universitas Tidar, kelas Developer. Pada proyek akhir kali ini, saya bertugas pada tahap modeling atau training model. Pada tahap ini, dataset yang sebelumnya sudah dibuat itu nantinya akan dipelajari oleh sistem sehingga sistem dapat mengenali untuk dideteksi nantinya. Perkenalkan, nama saya Andika Wirabala Fatin Asfar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas Al-Fatih. Di tim ini saya sebagai bertugas untuk deploy, tugasnya mengintegrasikan codingan Python YOLO ke web. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewandono dan di sini saya berasal dari kelas Alpago. Saya sendiri merupakan mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang berada di program studi di 4 Teknik Elektronika. Untuk NPM saya sendiri 105-1905 dan job desk saya di kelompok ini yakni sebagai web designer atau pembuat web. Jadi untuk tampilan webnya atau frontend-nya. Selanjutnya yaitu latar belakang proyek akhir, di mana pada zaman revolusi industri 4.0 ini berbagai inovasi teknologi muncul. Salah satunya yaitu dari AI. Dalam skala revolusi industri, telah banyak perusahaan, baik itu kecil, menengah, maupun besar, yang telah memanfaatkan revolusi industri ini dengan menggunakan teknologi untuk membantu proses produksi. Pada proyek akhir kali ini, kami mengangkat topik dari perikanan, yaitu ikan nila. Kita lihat di Indonesia sendiri, yaitu ada banyak pembudidaya ikan air tawar, terkhususnya ikan nila. Sehingga kami berinovasi untuk membuat sistem yang nantinya akan membantu para pembudidaya ikan nila dalam menghitung bibit ikan nila. Pada sistem deteksi dan perhitungan ikan nila ini, kami memanfaatkan perkembangan teknologi AI, yaitu pada bidang computer vision. Dalam pembuatan sistem ini, terdapat 4 tahap. Yang pertama, yaitu data acquisition. Yang kedua, yaitu modeling dengan menggunakan ULOV3 Tiny. Yang ketiga, yaitu deployment. Yang keempat, yaitu tahap web design. Tahap data acquisition. Pada tahap awal kami melakukan studi literatur mengenai dataset yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan dua metode. Yang pertama metode mandiri, yang kedua metode web scraping. Metode web scraping merupakan salah satu metode yang untuk digunakan pengumpulan data dengan proses pengekstrasian data melalui website atau webpack ke file baru. Pada metode web scraping kami melakukan pengunduhan sebanyak 90 gambar ikan nila yang nantinya akan digunakan sebagai dataset. Selanjutnya, karena kami masih kekurangan data, kami menggunakan metode mandiri, yaitu melakukan sebanyak 150 pemotretan ikan nila dari berbagai sisi maupun corak warna. Kami juga melakukan dari sisi luar kolam sehingga terdapat beberapa objek ikan nila yang masuk ke dalam frame. Untuk total dataset yang kami gunakan sebanyak 240 gambar dengan rincian 90 dari metode web scraping, 150 dari metode mandiri. Pada tahap ini, kami membuat predefined class terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan sebagai kelas pada dataset tersebut. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari aplikasi labeling yang digunakan dan terdapat menu seperti change format, Dropbox, dan verify image. Pada tahap anotasi, langkah awal melakukan open image yang akan dilabel, selanjutnya merubah file VOC ke format YOLO, kemudian melakukan create box pada objek yang akan dilabeling yang nantinya akan menjadi acuan untuk mendeteksi ikan. Terakhir melakukan save pada kelas nila. Nantinya hasil labeling akan muncul file txt pada masing-masing gambar. Selanjutnya, yaitu tahap modeling. Program ini merupakan program object detection
dengan mendeteksi dan menghitung ikan nila. Untuk algoritma yang digunakan yaitu YOLOv3 dan YOLOv3 Tiny. Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami menggunakan YOLOv3 Tiny sebagai algoritma yang digunakan. Dengan pertimbangan bahwa YOLOv3 Tiny dianggap lebih cepat dibandingkan dengan YOLOv3 sehingga dapat minimalisir dari limit pada Google Colab. Pada tahap ini terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu konfigurasi file model, di mana kita harus menentukan parameter-parameter yang nantinya kita gunakan dalam proses training. Yang kedua yaitu membuat directory data training, di mana membuat tempat untuk penyimpanan file. Ketiga yaitu data training model. Pada tahap ini, sistem akan belajar untuk mengenali ikan nila dari konfigurasi yang sudah kita berikan dan dataset yang sudah kita berikan. Dari proses training sudah kami lakukan, menghasilkan 3 file, yaitu yang pertama, classes, yang kedua, training konfigurasi, yang ketiga, yaitu final weight. Berikutnya, yaitu testing hasil model training. Pada layar berikut ini, kita dapat melihat ikan nila yang sudah terdeteksi oleh sistem. Ya meskipun tidak semuanya dapat terdeteksi, karena emang kita menggunakan YOLOv3 Tiny, di mana untuk akurasinya memang terhitung kurang akurat dibandingkan dengan YOLOv3. Tetapi sudah terbilang cukup lumayan. Pada gambar tersebut terhitung total ikan nila yang dihitung yaitu berjumlah 14 ekor. Jadi untuk tampilan webnya atau frontend-nya, di sini saya menggunakan aplikasi dari VS Code dan mungkin kurang lebih seperti ini. Code-nya cukup simpel. Divisinya ada divisi kelasnya ada profile, web profile, atau name, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menggunakan 2 kolom yang nantinya akan. Yang satu kolom itu untuk menampilkan videonya sendiri, dan kolom kedua yang untuk kontennya. Jadi apabila nanti videonya deteksi ada 1, 2, atau 3 ikan, maka nanti kontennya akan berjalan sesuai dengan hasil dari deteksi kamera itu. Jadi di sini saya juga menambahkan function dari start kamera, mana nantinya akan membuat apabila kita menggunakan kamera, nanti kamera akan muncul. Dan untuk ini kode HTML-nya, untuk kode CSS-nya kurang lebih seperti ini. Mungkin font-nya, box sizing, dan ini untuk background image-nya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk hasilnya di kurang lebih seperti ini merupakan hasilnya. Jadi apabila saya mengoperasikan kameranya, dia akan mendeteksi bahwasanya saya ingin merekam atau tidak. Di sini tidak bisa men-start videonya karena saya sendiri sedang merekodnya, jadi kemungkinan untuk menampilkan kamera di sini susah karena saya sedang merekod sendiri. Lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap deployment. Pada tahap ini dilakukan integrasi model yang sudah di-training dengan YOLOv3 Tiny ke dalam web yang sudah didesain. Integrasi model ini dilakukan dengan framework Flash untuk bisa dijalankan pada localhost. Langkah pertama yaitu deployment adalah mengkonversi file back ke format TensorFlow, kemudian melakukan aktivasi environment dengan Conda. Setelah aktivasi, proses dilanjutkan membuat model yang kompatibel dengan TensorFlow. Setelah TensorFlow jadi, model dijalankan pada server. Untuk hasil dari proyek akhir ini, masih ada sedikit kendala, yaitu pada tahap deployment. Di mana pada tahap deployment ini, data dari hasil training tidak dapat disambungkan ke dalam web. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari selama proses pembuatan sistem, yaitu yang pertama, sistem perhitungan ikan nila masih kurang efektif, dikarenakan pada proses pembuatan sistem ini kami menggunakan YOLOv3 Tiny, di mana YOLOv3 Tiny ini untuk akurasinya terbilang masih kurang dibandingkan dengan YOLOv3. Akan tetapi, sisi positifnya, kami di sini belajar dapat mengetahui cara untuk mengembangkan program AI. Kami juga mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang AI.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.